Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru dimanapun berada, berjumpa lagi dengan channel Ayo Belajar Channel 21. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai informasi tentang tenaga honorer ditiadakan pada 2023. Ini syarat pengangkatan jadi CPNS. Sebelum kita membahas tentang informasi tersebut, bagi rekan-rekan yang belum klik subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar terus terhubung dengan informasi-informasi terbaru dari channel Ayo Belajar Channel 21. Baiklah rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya kutip dari kompas.com per tanggal 13 April 2022 pukul 8:05 waktu Indonesia Barat dengan judul Tenaga honorer ditiadakan pada 2023, ini syarat pengangkatan jadi CPNS. Penulis Diva Luviana Putri, editor Sari Hardianto, kompas.com. Pemerintah mulai menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah secara bertahap hingga 2023. Penghapusan tersebut sebagaimana tertuang dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PP manajemen P3K. Diatur pada pasal 96, pegawai pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Selanjutnya, tenaga honorer atau yang disebut dengan non-PNS atau pegawai negeri sipil di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023. Adanya ketentuan tersebut, maka kategori pekerja di instansi pemerintah pada 2023 nanti hanya ada dua, yakni PNS dan P3K. Meski dihapus, pemerintah tetap membuka kesempatan bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS. Lantas bagaimana caranya? Simak ulasannya berikut. Pengangkatan tenaga honorer tidak otomatis. PLT Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Muhammad Aferous mengatakan tidak ada pengangkatan otomatis untuk tenaga honorer, melainkan tenaga honorer yang masih terdapat di instansi pemerintah harus mengikuti dan lulus seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN. Hal tersebut menurut Aferous sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS, dan Peraturan Pemerintah Manajemen P3K. Dikutip, tenaga honorer yang masih terdapat di instansi pemerintah dapat menjadi ASN dengan mengikuti dan lolos seleksi baik untuk menjadi CPNS maupun P3K, ujarnya kepada kompas.com Selasa 12 April 2022. Adapun kriteria dan syarat tenaga honorer diangkat jadi CPNS, adapun untuk dapat mengikuti seleksi CPNS, tenaga honorer diharuskan memenuhi syarat dan ketentuan sesuai dengan formasi dari instansi yang akan dilamar. Untuk dapat mengikuti seleksi CASN, tentunya melihat syarat dan ketentuan jabatan berdasarkan formasi yang tersedia di instansi yang akan dilamar, imbuh Aferous. Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, ada beberapa kriteria dan syarat bagi honorer yang akan diangkat, antara lain 1. Tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Kedua, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. 3. Tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Yang keempat,
Tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Namun demikian, kriteria tersebut tidak berlaku bagi dokter honorer yang sedang bertugas di unit pelaksanaan kesehatan milik pemerintah. Khusus dokter honorer, berdasarkan pasal 5 ayat 2 memiliki kriteria 1. Usia paling tinggi 46 tahun. 2. Bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan atau tempat yang tidak diminati paling singkat 5 tahun. Jika memenuhi kriteria tersebut, maka tenaga honorer akan diangkat menjadi CPNS setelah lulus serangkaian seleksi. Baiklah rekan-rekan, demikian tadi informasi yang dapat saya sampaikan mengenai kebenaran tentang tenaga honorer yang informasinya akan ditiadakan pada 2023 ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Semoga semua tenaga honorer dapat berkesempatan diangkat menjadi ASN ataupun PNS. Baiklah rekan-rekan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.